Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-13 kali ini, matematik akan membahas bab baru ya. Bab baru yang akan kita pelajari yaitu tentang bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar itu dalam kehidupan sehari-hari, kejadian-kejadian yang ada di lingkungan akan dirubah atau disampaikan dalam bentuk kalimat matematik. Sekarang kita masuk ke materinya. Yang pertama, kita akan bahas satu persatu ya, yaitu mengenal bentuk aljabar. Kita bahas dulu pengertiannya. Apa itu aljabar? Yaitu suatu kalimat matematika ya. Ini kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol, tentunya simbol-simbol yang ada di matematik untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi simbol-simbol pengganti bilangan yang belum diketahui. Itu intinya tentang bentuk aljabar. Contoh, misalkan ada 5x. 5x ini maksudnya 5 dikalikan dengan x. X-nya itu adalah bilangan yang belum diketahui. 3a plus 7 itu artinya 3 dikali dengan a ditambah dengan 7. Dan seterusnya ya. Ada 2m pangkat 2 dikurang 3m, itu artinya 2 dikali m pangkat 2 atau m kuadrat dikurang 3 dikali m. Itu bentuk atau definisi dari aljabar. Lalu unsur-unsur aljabar apa aja? Yang pertama, ada yang dikenal dengan variabel. Apa itu variabel? Yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Variabel itu biasanya menggunakan abjad kecil ya, atau huruf kecil. Unsur yang kedua, ada yang dinamakan sebagai koefisien. Siapa itu koefisien? Suatu bilangan yang menyertai variabel ya, atau nempel di variabel, itu namanya koefisien. Konstanta yaitu bagian bentuk aljabar yang tidak memiliki variabel, berlawanan dan koefisien ya. Kalau koefisien ada variabelnya, kalau konstanta tanpa variabel. Lalu yang ketiga, unsur yang keempat, yaitu suku. Apa itu suku? Bagian dari bentuk aljabar yang berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta. Bedanya apa di sini? Suku itu ditandakan atau dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ini kuncinya di sini untuk menentukan sukunya, berapa sukunya. Suku dibagi menjadi dua ya. Ada suku sejenis atau yang memiliki variabel sama. Contoh 3b dan 2b. Ini dinamakan suku sejenis karena variabelnya sama ya, sama-sama b. Contoh yang kedua, 2x pangkat 2 dan 5x pangkat 2. Ini juga dinamakan sejenis karena variabelnya sama persis ya. Suku sejenis itu variabelnya sama persis, baik hurufnya ataupun pangkatnya. Di sini dia pangkatnya 1, kalau 1 tidak usah ditulis. B pangkat 1. Terus suku yang kedua adalah suku tidak sejenis. Siapa contoh suku tidak sejenis? Suku tidak sejenis itu contohnya misalkan ada, walaupun pada ini misalkan ambil b ya, 2b dan 3b, tapi di sini dia pangkat 2. Lihat sini, walaupun di sini sama-sama b, tapi ada yang membedakan, yaitu bagian pangkatnya ya. Di sini dia pangkatnya 2, di sini dia tanpa pangkat, atau artinya dia pangkat 1 ya. Jadi dia tidak sejenis, walaupun hurufnya sama, tapi pangkatnya dia tidak sama, maka dia dinamakan suku tidak sejenis. Yang lain, misalkan 3a dan negatif 4a pangkat
3, ini juga sama kasusnya ya. Walaupun angkanya sama, variabelnya sama, tapi derajatnya dia beda. Maka ini kita kasih 2 biar kelihatan. Dia pangkat 2, dia pangkat 3, dia beda derajatnya. Pangkat variabelnya beda, maka dia kategori suku tidak sejenis. Kita lihat ke contohnya ya. Misalkan biar bisa membedakan. Contoh tentang bentuk aljabar. Misal ada 5x kuadrat. 5x ditambah 4y dikurang 6 sama dengan 0. Ayo kita tentukan masing-masing ya. Kita tentukan yang pertama adalah variabel. Variabelnya siapa aja? Yaitu ada x dan y. Ini dinamakan sebagai variabel. Ini juga variabel. Terus yang kedua koefisien, kita tentukan koefisiennya. Mana aja? Ini ya. Ini koefisien, ini juga koefisien. Kita kasih keterangan yaitu koefisien x. Dan ini koefisien y. Cukup angkanya ya. Kalau koefisien itu angkanya yaitu 5, 4 ya. Terus yang ketiga ada konstanta. Mana konstanta ini? Ini dinamakan sebagai konstanta. Terus yang terakhir suku. Mana sukunya? Sukunya itu adalah variabel dan koefisien dan konstanta, dipisahkan dengan penghubungnya, yaitu 5x 4y dan negatif 6. Berarti sukunya ada berapa? 3. Setelah itu kita bisa daftarkan di sini. Kita bisa tentukan ya. Variabel dari bentuk aljabar di samping kita bisa tulis ini. 1. Variabelnya. Siapa variabelnya? Yaitu x dan y. Terus kedua koefisien. Koefisiennya ada berapa? Ada 2 variabel, kita tulis koefisien x-nya 5. Terus koefisien y-nya 4 dan udah ya. Terus yang ketiga konstanta. Konstantanya 6 atau negatif 6. Karena di sini negatif, maka di sini tulis konstantanya adalah negatif 6. Terus sukunya kita udah tulis tadi ya. Sukunya ada berapa? Ada 3. Kita tulis sampingnya, yaitu 5x 4y dan negatif 6. Ada 3 ya sukunya. Itu tentang variabel. Kita masuk ke submateri selanjutnya, yaitu tentang FPB dan KPK bentuk variabel. Ini ya. Kita masuk ke pengertian dulu. Apa itu FPB? Yaitu hasil kali dari faktor yang sama. Kuncinya di sini. Dia harus sama ya. Sama dan diambil yang pangkatnya terendah. Itu kalau FPB. Kalau KPK hasil kali semua ya. Jadi dia mau sama atau enggak, dia masukkan semua kalau KPK. Dan berpangkat paling tinggi. Itu kalau KPK. Kita masuk ke contohnya. Contoh ya.
Kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama dengan bilangan, misalkan tentukan KPK dan EPB dari 24 dan 18. Termasuk ke sini kita cari dengan pohon faktornya dulu. 24 bagi 2, 12 bagi 2, terus ini 6 ya, bagi 2 sama dengan 3. Jadi faktor dari 24 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Terus kita cari faktor dari 18, faktor prima dari 18 bagi 2 ya, 9 bagi 3 sisa 3. Maka faktor dari 18, faktor prima dari 18 2 dikali 3 pangkat 2. Setelah ini kita bisa tentukan KPK-nya. KPK-nya berapa? Semua dan berpangkat tinggi. Semua ya. Ambil kalau ada yang bilangannya kembar, ambil salah satu yang pangkatnya tinggi. Ini ada 2 nih. 2 pangkat 3 dengan 2, maka kita untuk KPK ambil 2 pangkat 3. Ini juga sama, ada 3 dengan 3 pangkat 2, maka kita ambil 3 pangkat 2. Maka KPK-nya 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 2, 9 sama dengan 72. Terus FPB-nya, diingat FPB itu harus sama, diambil pangkat rendah. Ini ternyata ada semua nih di 24 dan 18. Kita ambil 2 ya, tapi 2 yang tanpa pangkat karena harus pangkat yang terendah. 3 juga sama, ambil 3 yang pangkat rendah. Jadi kita ambil 3. Maka FPB-nya adalah 6. Ini kalau bentuk bilangan. Gimana kalau bentuk yang aljabar? Sini ya. Bentuk yang aljabar, kita masuk ke sini. Misalkan tentukan KPK dan FPB dari misalkan 4 ya. 4AB kuadrat C dan 6ABC kuadrat. Caranya sama ya. Kalau ada bentuk aljabar seperti ini, kalian gunakan pohon faktornya, cukup angkanya aja. Contoh, masuk ke 4-nya. 4 kita faktorkan menjadi 2 dengan 2. Maka faktor prima dari 4 yaitu 2 pangkat 2. Terus yang 6 2 3 ya. Berarti faktor prima dari 6 yaitu 2 dikali 3. Hurufnya tetap seperti ini ya. Tinggal kalian ikutkan ke sini. Gak usah diganti ya. Ini menjadi begini. A B kuadrat C, ini juga sama, A B C kuadrat. Sekarang kita bisa tentukan KPK-nya. KPK-nya masukkan semua ya, semua pangkat tertinggi. 2 dengan 2 kita ambil 2 pangkat 2. 3, kenapa 3 kita masukkan di KPK walaupun di sini nggak ada? Karena masukkan semua. Di sini masukkan 3. A dengan A karena pangkatnya sama, kita ambil A. B dengan B, di sini B kuadrat, kita masukkan B pangkat 2-nya. C, kita ambil C yang tertinggi karena ini KPK ya. Dari seperti ini kita masukkan 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3 12. Hurufnya tinggal mengikuti A B kuadrat C kuadrat. Sekarang FPB-nya dia harus sama ya. Yang sama berarti kan ini ya, angka 2 ini
dengan C. Kebetulan hurufnya ada semua. Maka kita ambil pangkat yang terendah 2, A-nya pangkatnya sama A, B-nya kita ambil yang terendah, C-nya juga ambil yang terendah. Jadi EPB-nya ini ketemu 2 A B C. Itu ya. Itu untuk KPK dan FPB. Ini untuk pertemuan kelas 7 cukup. Kita hanya mengenal tentang bentuk aljabar dan KPK dan FPB bentuk aljabar. Terima kasih. Nanti silakan dipahami, tugas seperti biasa akan dikirim, kerjakan dengan baik. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.